teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama di sini saya tuh lagi makein baju anak-anak. Nah, seperti biasa ya, saya tuh kalau mandiin anak-anak setelah saya tuh selesai beberes rumah dan juga masak-masak. Untuk posisinya ini Pak suami saya tuh lagi kerja shift malam. Nah, kalau misalkan Pak suami saya tuh lagi shift pagi, biasanya anak-anak tuh yang mandiin Pak suami. Untuk anak-anak biasanya itu mandi sekitar jam 7 pagi. Nah, nanti habis selesai mandi, saya tuh bakal nyuapin anak-anak, entah adik Moren ataupun kakak Alia. Habis selesai nyuapin anak-anak, lanjut nanti saya tuh makan terlebih dahulu. Soalnya Pak suami tuh kalau pulang biasanya nyampe rumah sekitar jam 8 kurang 15 ataupun 10 menit. Nah, biasanya sekitar jam segitu kakak Ale udah berangkat sekolah. Teman-teman tahu nggak kenapa ini adik Moren tuh ujuk-ujuk minta digendong sama bundanya, padahal bundanya itu lagi nguncir kakak Alia. Jadi adik Moren kalau misalkan bundanya udah pakai jilbab itu pasti langsung kayak gini, karena adik Moren tuh takut banget ditinggal sama bundanya. Nah, lanjut untuk bantalnya ini saya tatain terlebih dahulu. Terus ini saya tuh lagi ngomong sama kakak Alia, karena kakak Alia tuh nanya sama bundanya, bunda ini tuh huruf apa gitu, soalnya kakak Alia lupa. Nah, untuk sekarang ini kakak Alia juga udah sedikit-sedikit mengenal huruf. Oke, kerjaan di pagi hari udah selesai, lanjut lagi. Kalau kerjaan yang ini nih, waktu saya lagi menata baju, itu pas kakak Alia udah pulang sekolah. Makanya kakak Alia nanti teman-teman bisa dilihat aja ya sendiri, nggak pakai baju. Jadi pakainya itu cuman kaos dalam sama legging aja. Nah, lanjut, ini yang ada di atas lemari itu setrikaan saya sekitar 4 hari. Lumayan banyak banget ya. Iya, soalnya dari kemarin tuh kayak sering banget ya ganti baju, makanya ini setrikaannya itu banyak banget. Terus juga ada setrikaan spray, makanya ya kayak gini menumpuk banget. Padahal kadang saya udah berjanji pada diri saya sendiri ya, kalau misalkan habis nyetrika, ayo harus semangat ya, langsung ditatain bajunya ke dalam lemari. Tapi kadang tuh suka lupa lagi gitu loh, bajunya nggak saya tatain, jadi saya biarin aja di atas lemari. BTW teman-teman jangan salfok ya kalau misalkan kakak Alia tuh lagi mainan HP di pojok lemari. Jadi untuk sekarang ini kakak Alia tuh emang mainan HP, tapi mainan HP-nya itu pas kakak Alia udah pulang sekolah. Dan dalam sehari kakak Alia tuh mainan HP cuma 1 kali, yaitu pas pulang sekolah, dan durasinya itu saya kasih waktu sekitar 30 menitan. Masya Allah, alhamdulillah kakak Ale kalau dibilangin bunda sama ayahnya itu emang manut banget. Tapi ini hanya berlaku di rumah. Kalau misalkan lagi di luar rumah, kadang-kadang nih kakak Ale masih agak susah dibilangin. Contohnya tuh kalau misalkan kita lagi keluar pas malam minggu makan di luar gitu kan ya. Nah, kadang kakak Ale tuh minta HP, tapi kadang nggak saya kasih. Dan alhamdulillah kadang kakak Ale tuh manut, ada sogokan yang lain gitu ya. Boleh beli jajan apa ataupun apa gitu. Nah, tapi kalau masalah TV, kakak Ale tuh emang belum bisa lepas sama sekali. Emang setiap hari itu masih nonton TV terus dari pagi sampai malam. Kecuali kalau kakak Ale lagi sekolah, lagi ngaji, sama lagi main di luar, itu nggak bakal nonton TV. Tapi walaupun kakak Ale sering banget nonton TV, insya Allah juga sambil belajar gitu ya. Jadi belajarnya itu kalau misalkan kakak Ale lagi pengen belajar, ya udah kadang tuh belajar sama bundanya. Ya, namanya juga ngedidik anak, sepintar-pintarnya kita aja kayak gimana. Pokoknya kan setiap orang tua itu ngedidik anaknya beda-beda banget ya. Oke, lanjut, udah selesai menata baju di lemarinya kakak Alia, lanjut di lemarinya Pak suami. Tadi Pak suami juga lagi bobo di kamarnya kakak Alia, karena kalau Pak suami itu lagi shift malam, emang boboknya di kamarnya kakak Alia, katanya biar nggak diganggu sama anak-anak. Nah, lanjut lagi, ini saya tuh lagi menata baju di lemarinya saya sama nanti adik Moren. Tapi adik Moren udah tadi kebalik ya, adik Moren terlebih dahulu baru di lemarinya saya. Nah, udah selesai beraktivitas, lanjut lagi. Di sini saya tuh lagi mau masak-masak seperti biasa. Ini video masak-masaknya itu emang di beda hari. Jadi ini tuh ada 3 baju ya di video yang berbeda. Nah, untuk masak-masak kali ini simple banget ya, karena ya kadang kalau misalkan satu lagi masak-masak di pagi hari kayak gini, sebisa mungkin harus sat-set banget. Jadi biar adik Moren tuh nanti nggak keburu nangis. Soalnya kalau adik Moren udah nangis pas bundanya tuh lagi masak, kadang saya tuh suka bingung banget gitu. Bingungnya itu apa, saya jadi ngeblank, kira-kira ini apa yang harus dimasukin, apa yang harus ditambah-tambahin. Ayo, kira-kira ada yang samaan nggak nih sama saya? Kalau misalkan anak lagi nangis tuh suka ngeblank masaknya. Kalau ada yang samaan, ayo komen dong di bawah biar saya tahu. Oke, lanjut untuk ikannya ini langsung saya bumbuin. Terus habis saya bumbuin nggak saya marinasi terlebih dahulu ya, jadi langsung saya goreng.
Makanya tadi pas lagi ngasih garam tuh agak lumayan banyak. Ini tenang aja ya, untuk ikannya itu nggak asin sama sekali, rasanya tuh pas. Nah untuk ikan salemnya kemarin saya tuh belinya di pasar untuk 3 ekor yang saya bagi menjadi 2 per 1 ekornya itu harganya sekitar 12 ribuan. Oke lanjut, sambil nunggu ikannya itu matang, di sini saya juga mau sambil ngirisin untuk sayurannya. Nah untuk sayurannya di sini tuh ada kacang panjang, terus nanti saya campurin sama tempe dan juga mie. Untuk menu ini tuh udah pernah saya masak, saya pengen masak lagi karena kangen gitu sama rasanya. Nah teman-teman juga jangan salvo kalau misalkan video saya tuh kadang cerah, kadang juga enggak, soalnya saya tuh masaknya emang di pagi hari ya, sebelum ada cahaya matahari. Jadi kayak gini nih kondisinya. Biasanya saya mulai masak-masak kalau misalkan gak ada setrikaan tuh sekitar jam setengah 6 pagi. Tapi kalau misalkan ada setrikaan, biasanya sekitar jam 5 tuh saya nyetrika terlebih dahulu. Nah untuk nyetrikanya itu sekitar durasi 30 menit. Habis selesai nyetrika saya langsung beberes rumah. Nah untuk beberes rumahnya itu ya sekitar durasi 20 menitan gitu. Nah untuk masak-masaknya biasanya sekitar jam 6 kurang 10 menit. Biasanya saya masak-masak di dapur tuh membutuhkan waktu sekitar 30 menitan tergantung masakannya. Kalau misalkan masakannya simple ya 30 menit juga jadi. Tapi kalau misalkan masakannya agak ribet biasanya ya sekitar 45 menitan. Pokoknya kadang saya tuh ngasih challenge sama diri saya sendiri, setengah 7 harus selesai masak. Tapi kalau misalkan gak bisa ya udah biasanya agak lebihan dikit gitu. Nah habis selesai masak-masak ya udah saya mandi. Oke lanjut, untuk ngirisin kacang panjang sama tempenya udah selesai. Nah untuk bumbunya di sini saya cuma pakai bawang merah, bawang putih sama cabai merah yang saya buang bijinya. Untuk bumbunya ini tuh beneran simple banget ya, karena saya tuh nggak mau yang ribet-ribet. Yang penting kan rasanya itu pas ya kalau dimakan. Oke lanjut, di sini saya tuh masih suka pakai wajan legendary, jadi teman-teman jangan salfok ya, udah sering banget saya jelasin. Nah ini untuk ikannya mau langsung saya balik. Untuk ikannya kalau misalkan nggak dimarinasi langsung saya goreng habis dikasih garam tuh kadang kayak gini nih agak lumayan lengket, walaupun saya udah pakai wajan anti lengket. Tapi kalau misalkan ikannya tuh saya marinasi terlebih dahulu biasanya tuh nggak lengket sama sekali. Oke lanjut, ya nggak apa-apa sih walaupun lengket, ini tetap masih bisa dibalik karena kan pakai wajan anti lengket. Dan untuk ikannya juga nggak hancur sama sekali. Oke lanjut, untuk bumbu yang lagi saya tumis tadi di wajan legendaris udah matang, jadi langsung saya masukin aja untuk kacang panjang dan juga tempenya. Nah untuk tempenya itu sengaja banget ya nggak saya goreng terlebih dahulu. Untuk bumbu tambahannya kalau saya cuman pakai garam, gula, kaldu ayam sama micin dan juga sauri saus tiram, dikasih tambahan lada juga. Untuk airnya saya ngasih secukupnya aja, soalnya kan nanti di akhir bakal saya tambahin mie. Untuk mie-nya tuh teman-teman bisa lihat aja ya, ada di baskom yang warna merah. Itu namanya baskom apa bukan sih ya, apa ceting? Kalau di saya mah nyebutnya tuh ceting kecil. Ya intinya di wadah warna merah gitulah ya. Nah di sini saya juga mau nyambel terasi. Untuk sambalnya saya cuman pakai cabai merah keriting 2, terus saya pakaiin cabai hijau yang agak gede, bukan yang agak gede ya, cabai rawit hijau yang gede, ngasihnya itu 4 ataupun 5. Terus habis itu saya kasih bawang goreng, bawang yang masih utuh terus saya goreng ya, bukan bawang goreng yang kecil-kecil. Terus saya tambahin gula jawa, ditambahin terasi, ditambahin garam, sama ditambahin micin. Udah kayak gitu aja. Oke lanjut, di tungku sebelahnya ini satu lagi mau masak kolak untuk pisang yang kemarin udah saya beli. Nah masakan saya ujuk-ujuk semuanya udah selesai, jadi lanjut bakal saya taruh di meja makan. Kenapa saya tuh masak kolak di pagi hari? Karena waktunya itu masih cukup ya, jadi saya masak kolak terlebih dahulu. Nih teman-teman bisa dilihat aja kan sekitar jam 6 lebih 10 menit, soalnya kan saya tuh ngasih challenge sama diri saya sendiri, setengah 7 harus udah selesai semuanya. Untuk pisang yang saya beli ini semuanya itu harganya 8.000, sekitar 1 kiloan. Untuk pisangnya ini pisang Bangka Hulu yang masih kecil. Tumben banget nih Bunda Alia tahu nama pisang. Iya soalnya kemarin saya tuh nanya sama pedagangnya, ini kira-kira nama pisangnya itu apa. Nah kalau untuk resep kolaknya saya, di air yang segitu tuh tadi yang lagi saya rebus, saya ngasihnya itu 4 gula jawa, terus juga dikasih gula pasir sama 2 santan kara. Untuk pisangnya biasanya kurang lebih sekitar 1 kiloan. Nah kalau misalkan saya tuh punya daun pandan ya biasanya saya kasih daun pandan, tapi kalau misalkan nggak punya daun pandan ya udah berarti nggak saya kasih daun pandan. Untuk garam juga kadang saya kasih, kadang juga enggak. Yang penting di lidah saya rasa kolaknya itu udah pas, ya udah tinggal kayak gitu aja resepnya. Nah untuk airnya ini kan udah mendidih, jadi langsung saya masukin aja pisang dan juga santan karanya. Kalau udah tinggal diaduk-aduk aja, diicip rasanya kira-kira udah pas ataupun belum. Kalau udah pas ya udah tinggal ditungguin aja sampai si kolaknya itu agak blebek-blebek lumayan lama.
Nah, yaudah sampai sini aja kali ya video saya. Semoga teman-teman semua tetap enjoy nontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.